Otak Alkitab. Tahukah kamu kalau otakmu itu seperti Alkitab? Sebenarnya ada rahasia tersembunyi di dalam otakmu. Ini adalah peta dari Tuhan yang sangat cocok dengan buku paling berpengaruh dalam sejarah. Apa yang akan kamu lihat pasti akan mengubah caramu berpikir. Otak Alkitab, Tritunggal Maha Kudus, keseimbangan hidup dan peradaban. Sisi kiri adalah Bapa, Perjanjian Lama, hukum, keadilan, ketertiban, disiplin. Bapa menetapkan aturan dan mengatur segalanya. Sisi kanan adalah Anak, Perjanjian Baru, kasih, belas kasihan, kebaikan, penebusan. Anak memenuhi aturan dengan kasih. Bagian tengah atas adalah Roh Kudus, kehidupan, kesatuan, hikmat, kekudusan. Roh Kudus menyatukan hukum dan kasih dengan cara yang benar. Tritunggal Maha Kudus menunjukkan kepada kita keseimbangan yang sempurna. Hanya ketika ketiganya Bapa, Anak, dan Roh Kudus bersama-sama peradaban lahir. Sisi kiri otak adalah pusat logika, bahasa, dan pemikiran. Dan itu cocok dengan Perjanjian Lama. Di sini ada hukum, keadilan yang ketat, tatanan moral, dan disiplin. Ini adalah bagian yang membangun fondasi masyarakat. Ini adalah suara Bapa yang berkata, "Aku menetapkan hukum untuk semua dan mengatur segalanya." Tapi sisi kanan otak adalah tempat kreativitas, intuisi, dan empati yang mendalam. Ini cocok dengan Perjanjian Baru. Di sini adalah dunia kasih tanpa syarat, belas kasihan, kebaikan, penebusan, penyembuhan, dan pengampunan. Ini adalah suara Anak yang memenuhi hukum dengan kasih. Dan sekarang, saya akan memberitahu kamu sesuatu yang penting. Jika hanya ada hukum tanpa kasih, ketertiban akan cepat berubah menjadi tirani. Masyarakat yang hanya berpikir dengan otak kiri akan menjadi seperti kediktatoran yang kaku dan kejam. Sebaliknya, jika hanya ada kasih tanpa hukum, belas kasihan itu baik, tetapi semua akan tercerai-berai dan kekacauan akan merajalela. Masyarakat yang hanya bergerak dengan perasaan akan kehilangan kohesi dan aturannya. Sama seperti otak membutuhkan kedua sisi, Alkitab juga. Hanya ketika Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bersama-sama, kebenaran sejati Tuhan akan terungkap. Hukum dan kebaikan, keadilan dan belas kasihan, keseimbangan ini penting. Dan di tengah, seperti jembatan yang menghubungkan dua sisi otak, Yesus menghubungkan hukum dan kebaikan. Yesus adalah Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah jembatan hidup yang sepenuhnya menghubungkan dua dunia di pusat Alkitab. Peradaban Barat lahir dari kesatuan Tuhan ini. Dengan hukum kita menciptakan ketertiban, dengan universitas kita mencari kebenaran, dan dengan hak asasi manusia kita menjaga martabat manusia. Semua ini berasal dari Alkitab. Keadilan Perjanjian Lama dan belas kasihan Perjanjian Baru telah memengaruhi kita. Prinsip keseimbangan adalah hukum alam semesta. Misalnya, pikirkan tentang kontradiksi besar, terang dan gelap, panas dan dingin, ketertiban dan kebebasan. Salah satu saja tidak cukup, dan keduanya bersama-sama memiliki makna. Hidup adalah tarian di antara kontradiksi-kontradiksi ini. Tuhan Kristus muncul dalam keseimbangan ini dan membentuk dunia. Otakmu dan Alkitab bersinar bersama, menunjukkan kepadamu bahwa kebenaran ada dalam keseimbangan ilahi ini. Hanya Alkitab yang merupakan buku yang sepenuhnya cocok dengan struktur pikiran. Dan di pusat segalanya adalah Yesus. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Keseimbangan hukum dan kasih menciptakan peradaban. Dan kemudian, Tritunggal Maha Kudus menunjukkan kepada kita keseimbangan yang sempurna. Hanya ketika ketiganya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bersama-sama peradaban lahir. Sisi kiri adalah Bapa, hukum, keadilan, ketertiban, disiplin. Bapa menetapkan aturan dan mengatur segalanya. Sisi kanan adalah Anak, Perjanjian Baru, kasih, belas kasihan, kebaikan, penebusan. Anak memenuhi aturan dengan kasih. Bagian tengah atas adalah Roh Kudus, kehidupan, kesatuan, hikmat, kekudusan. Roh Kudus menyatukan hukum dan kasih dengan cara yang benar. Mari kita lihat perbedaan dengan agama lain. Kekristenan itu istimewa. Alkitab terbagi menjadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang secara alami mencerminkan dua sisi otak. Beginilah cara keseimbangan peradaban tercipta. Keseimbangan hukum dan kasih, keadilan dan belas kasihan. Agama-agama lain tidak memiliki keseimbangan yang mendalam ini atau pengaruhnya terhadap peradaban Barat. Misalnya, Yudaisme, hukum bait suci, Islam, hukum disiplin, Hinduisme, tugas dan pengabdian, Buddhisme, disiplin dan belas kasihan, Konfusianisme dan Taoisme, tugas dan harmoni. Hanya Alkitab yang menyatukan hukum dan kasih dalam keseimbangan peradaban. Kekristenan, Perjanjian Lama, hukum, keadilan, ketertiban, disiplin. Perjanjian Baru, kasih, kebaikan, belas kasihan, penebusan.
Ini adalah satu-satunya agama yang memiliki keduanya, yang mencerminkan dua sisi otak dan fondasi peradaban Barat. Keseimbangan keadilan dan belas kasihan adalah kuncinya. Yudaisme, hukum dan aturan adalah pusatnya. Ini adalah gambaran otak kiri di mana hukum, ketertiban, dan bait suci itu penting. Tapi tanpa perjanjian baru, kebaikan penebusan hilang. Ketika hanya ada hukum, itu bisa menjadi sangat kaku dan mengarah pada tirani. Islam, Al-Quran adalah kitab yang istimewa, dan hukum serta disiplin adalah pusatnya. Ini adalah gambaran otak kiri. Ada juga kisah-kisah belas kasihan, tetapi keseimbangannya tidak sama dengan Alkitab. Hukum itu kuat, dan kebaikan penebusan kurang. Hinduisme memiliki dua sisi, dharma, hukum tugas, dan bhakti, pengabdian, kasih. Ada sedikit keseimbangan dari kedua sisi otak, tetapi ini bukan pemikiran linier seperti Alkitab, melainkan pemikiran siklus. Keseimbangan ada dalam jiwa individu, tetapi tidak dalam peradaban secara keseluruhan. Buddhisme, disiplin, pembebasan adalah otak kiri. Belas kasihan, bodhisattva, adalah otak kanan. Keseimbangan ada di dalam jiwa, tetapi tidak menciptakan struktur peradaban. Tidak ada sistem hukum seperti Alkitab. Konfusianisme dan Taoisme. Konfusianisme adalah tugas, ketertiban, hierarki, otak kiri. Taoisme harmoni, belas kasihan mengikuti arus, otak kanan. Keduanya melengkapi kedua sisi otak, tetapi tidak ada satu buku pun seperti Alkitab.